Ibunda sekalian, sebelum kita mulai tausiah seperti biasa, sama-sama kita awali dulu dengan berzikir, menyebut, mengumandangkan nama-nama Allah. Semoga segala urusan kita lancar dan hati kita menjadi tenang. Mari sama-sama kita awali dengan istighfar. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إنه التواب الرحيم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفق لي عملا مقبولا ووهب لي رزقا واسعا وتب علي توبة نصوحا وتب علي توبة نصوحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا يا Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami, orang tua kami, dosa guru kami, para pemimpin kami, dosa muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya,
Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ya salam, ya salam, ya salam, salimna wal muslimin. Ya salam, ya salam, ya salam, salimna wal muslimin. Ya salam, ya salam, ya salam, salimna wal muslimin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah
الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Air beriak tanda tak dalam, air tenang menghanyutkan. Izinkan saya terlebih dahulu mengucapkan salam ke hadapan ibunda sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah
wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karamah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum, zalikad dinul qayyim, fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikin, ila akhiril ayah. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rajaba syahrullah wa sya'bana syahri wa ramadhana syahra ummati. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala zalika minas syahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji dan rasa syukur mari sama-sama kita ucapkan yang sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya, seraya kita persembahkan yang setinggi-tingginya kehadirat Sang Pemilik, Sang Pencipta, Sang Pengatur, Sang Penjaga dan Pelindung alam semesta dan isinya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang paling hebat, tidak ada yang paling besar, tidak ada yang paling kuat di seluruh alam semesta raya ini kecuali hanya Allah. Tidak ada yang terjadi, baik yang sebelum maupun yang sudah dalam hidup dan kehidupan kita, kecuali atas izin dan ridha Allah. Termasuk kita bisa datang hari ini di musola yang kita muliakan ini, semuanya adalah atas izin dan ridha Allah. Yang bisa hadir atas izin dan ridha Allah. Yang nggak bisa hadir pun sebenarnya atas izin dan ridha Allah. Berarti nggak ada yang salah. Yang hadir nggak salah, yang nggak hadir pun nggak ada yang salah. Dua-dua betul. Kenapa? Karena semua atas izin dan ridha Allah. Itulah kalau kita berprasangka baik. Mana yang jadi masalah ini kadang-kadang yang rajin hadir menyangka yang nggak hadir malas. Yang nggak hadir menyangka yang rajin hadir nyari perhatian. Jadi akhirnya nggak bagus. Padahal yang hadirin udah bagus sekali nih. Makanya kalau sudah bagus kita hadir, jangan punya prasangka buruk sama yang nggak hadir. Pikir aja gini, ala barangkali yang nggak hadir mungkin sakit, ya. Oh barangkali yang nggak hadir mungkin sibuk. Oh barangkali yang nggak hadir mungkin lagi susah. Kita kalau pemikirannya seperti itu, orang yang nggak hadir salah nggak? Enggak. Itulah yang harus kita lakukan. Kenapa? Karena niat kita datang di majelis taklim ini kan, dengan amalan yang kita buat di sini kan udah bagus-bagus. Jangan kotori, jangan rusak. Jadi kalau nggak dibuat seperti itu, Ustadz, nanti yang nggak datang-datang itu macam mana? Itu nggak urusan anggota, itu urusan pengurus. Urusan anggota, ngaji aja bagus-bagus.
Urusan pengurus lah, nanti kalau yang nggak datang didatangi, ditanyai. Terakhir ujung-ujungnya dikasih sanksi. Nggak usah sampai SP. Kayak sekolah kali. Sama instansi. Baik-baik aja, karena intinya memang mau jadi orang baik. Itu hal pertama. Maka yang selalu mendapatkan rahmat dan nikmat lebih dari Allah, termasuk yang kita datang hari ini, marilah sama-sama kita banyak bersyukur. Karena orang yang banyak dan pandai bersyukur, makin ditambahi apa yang telah diberikan. Jangan sekali-kali bersikap kufur, dikhawatirkan yang ada hilang, malah diganti dengan kesusahan. Salawat dan salam mari sama-sama kita ucapkan, kita hadiahkan, kita kirimkan kepada junjungan kita, junjungan alam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan banyaknya, seringnya kita mengucapkan salawat dan salam kepada beliau dalam kehidupan kita di dunia ini, insya Allah di yaumil akhir nanti, di kehidupan akhirat kelak, kita dan seluruh keluarga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya yang mulia. Amin ya Rabbal. Masih kurang kuat. Amin ya Rabbal. Makin kuat, makin semangat berarti. Kalau kita semangat, maka Rasulullah pun semangat juga memberikan syafaat. Sama kan, kayak kita minta sama orang, ngomong mintanya nggak jelas. Minta duit ini, jumpa sama orang. Pak, apa? Kira-kira yang diminta dari ngerti itu. Tapi kalau kita ngomongnya jelas, Pak, apa? Bapak ini orang baik. Asal jumpa orang pasti bantu. Maksudnya apa itu? Ya maksudnya kalau memang ada kelebihan, Pak, bolehlah saya dapat. Nah, kan jelas itu. Jadi kalau ngomongnya jelas, pasti hasilnya jelas. Kalau ngomongnya nggak jelas, hasilnya pun nggak jelas. Ya, jangan urusan sembako aja angkat tangannya tinggi-tinggi, suaranya paling kuat. Saya belum dapat. Nah, itu urusan sembako tuh. Itu urusan syafaat, baca selawatnya itu nggak kedengaran. Jadi mudah-mudahan nanti kita semua ya di yaumil akhir mendapat syafaat dan bersama dengan Rasul di dalam surga. Amin ya Rabbal alamin. Pertama sekali yang sama kita hormati dan muliakan adalah pengurus Majelis Taklim SAB, ya, Serikat Amal Baik. Mudah-mudahan seluruh pengurus Majelis Taklim kita, baik yang hadir maupun yang tidak hadir, senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, amanah dan istiqomah. Kemudian yang sama kita hormati dan muliakan adalah orang-orang tua kita dalam majelis yang mulia ini, terutama sekali para penasehat ya, mantan-mantan pengurus, para contoh teladan kita. Mudah-mudahan orang-orang tua kita yang tetap hadir, tetap semangat, ini pun kita doakan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Karena keberadaan orang tua itu penting. Dalam satu keluarga, kalau masih ada orang tua, bisa akur tuh anak-anak. Tapi kalau udah nggak ada, pasti, ya kan? Pertama kali yang dituntut bagi warisan. Kalau masih ada orang tua, akur tuh. Semua ngumpul sama orang tua, nggak ada yang bicarakan warisan. Masih hidup. Begitu meninggal pertama kali, itu kan hebat kan ada orang tua kan. Nah, doanya pun keramat.
Saking keramatnya doa orang tua sama dengan doa Nabi dan Rasul. Cuma kadang-kadang kita ini kadang-kadang salah. Masih punya orang tua, kalau berdoa orang lain yang diundang. Orang tua entah kemana. Yang bilang iya tadi siapa? Kuat kali bilang iyanya. Tapi ini bagus, diingatkan sama kita. Doa yang paling keramat di permukaan bumi ini, selain doa Nabi dan Rasul, adalah doa orang tua kandung kita sendiri. Lagi masih hidup, doa orang tua kandung kita lebih mustajab dari doa orang lain. Sekalipun orang lain adalah wali Allah. Makanya kalau buat acara, buat hajatan, orang tua masih hidup, minta doanya dulu. Sama yang hidup, jangan nanti meninggal datang ke kuburan. Udah meninggal orang tua baru datang ke kuburan. Minta doa pula itu. Yang dikubur itu udah nggak bisa lagi berdoa. Dia yang mau didoakan. Kita pula minta doa, apa nggak pening kepalanya di kuburan? Di dunia bikin pening, di kuburan bikin pening lagi. Nah, makanya orang tua kita ini mari selalu kita doakan. Ya, manfaatkan kebaikannya. Kemudian yang saya hormati dan muliakan adalah ibunda-ibunda sekalian, hadirat wa muslimat, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita sudah berada di hari yang ke-24 bulan Rajab tahun 1446 Hijriah. Ya, betul. Bertepatan dengan tanggal 24 bulan Januari tahun 2025 Masihiyah atau Miladiah. Sampai dengan tanggal ini ya, sampai dengan tanggal 29 nanti kita perhitungan bulan Rajab masih sama dengan bulan Januari. Tapi nanti setelah 30 sama 31 udah beda. Ya. Udah beda. Karena bulan Hijriah itu nggak sampai 31. Paling banyak 30. Paling dikit 29. Paling banyak 30. Iya. Dikit 29. Makanya nanti mulai 31 Januari ke depan udah beda, nggak sama. Sekarang masih sama. Jadi ini perlu juga kita ketahui supaya nanti kita nggak salah-salah hitung. Ya, apalagi yang memang mau berulang tahun. Berulang tahun sesuai dengan tahun Hijriah. Nah, itu harus diingat. Tanggal 1 itu kapan? Ibunda sekalian yang saya hormati dan muliakan, hari ini yang akan kita bicarakan adalah tentang intisari doa Rasulullah. Tentang intisari doa Rasulullah yang berkaitan dengan kedatangan bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan bulan Ramadan. Dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan bahwa ketika masuk bulan Rajab maka beliau mengajak, bahkan memberi contoh baik keluarganya maupun sahabat atau umatnya, pengikutnya, untuk membaca satu doa yang khusus. Doa itu bunyinya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah hidup kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, sampaikan kami di bulan Ramadan. Inilah doa yang selalu
beliau baca dan beliau ajarkan kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya di masa itu sampai sekarang kalau masuk bulan Rajab. Tidak ada doa yang lain yang Rasul baca berkaitan dengan bulan dalam tahun Hijriah. Misalnya ya, kalau beliau masuk bulan Muharram atau bulan selain bulan Rajab, ada nggak doanya itu dengan menyebut nama bulan itu? Nggak ada. Itu makanya timbul pertanyaan, kenapa Rasulullah di awal bulan Rajab berdoa ya yang isinya menyebut 3 bulan sekaligus? Kenapa Rasulullah di awal bulan Rajab berdoa yang isi doanya itu menyebutkan 3 bulan sekaligus? Padahal di luar awal bulan Rajab beliau nggak pernah berdoa berkaitan dengan bulan. Pasti ada penyebabnya. Itulah makanya pada kesempatan ini sama-sama nanti kita lihat alasan-alasan utama. Ibunda sekalian yang saya hormati dan muliakan, kita kembali melihat dan menelaah ya sumber-sumber atau dalil-dalil hukum mengenai alasan beliau berdoa di awal bulan Rajab menggandeng 3 bulan. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Apa yang menjadi alasan? Kita lihat dulu dalilnya dalam Al-Quran. Surah At-Taubah ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 sahram fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardo minha arba'atun hurum zalikat dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikin ila akhiril ayah. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan dalam setiap tahun ada 12 bulan sebagaimana Allah telah tetapkan itu ketika menciptakan langit dan bumi. Dan dari 12 bulan itu, khususnya dalam tahun Hijriah ya, ada 4 bulan yang disebut dengan Ashhurun Hurum, bulan-bulan haram. Haram di sini artinya adalah suci, mulia, istimewa, bulan yang dilarang di dalamnya berbuat kemaksiatan. Demikianlah yang ada dalam agama yang lurus, maksudnya agama Islam. Dalam hadis disebutkan Rasulullah 4 bulan yang disebut dengan bulan haram itu, 1, 3 bulan yang bergandengan, Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram. 2, 1 bulan yang berdiri sendiri, itulah dia bulan Rajab, Rajab Al-Muhdar. Makanya dinamakan Rajab Al-Muhdar. Rajabnya itu sendirian. Berarti sekarang kita berada di bulan Rajab, bulan yang itulah salah satu penyebab beliau ya memasukkan bulan Rajab dalam doa supaya kita mendapatkan keberkahan hidup. Karena ternyata bulan Rajab ini termasuk salah satu bulan yang iya haram. Haram artinya suci, mulia, istimewa, bulan larangan. Kalau tempat terlarang itu biasanya tempat istimewa ya Bun. Setiap kerajaan itu biasanya punya area terlarang atau tempat terlarang. Kalau yang namanya terlarang berarti dia istimewa, khusus, hanya orang tertentu yang bisa ke situ. Gitu juga, hanya raja yang bisa masuk, hanya permaisuri yang bisa masuk, berarti itu area terlarang. Bulan terlarang, gitu juga artinya. Bulan istimewa, nggak boleh buat yang buruk, yang disuruh adalah buat yang baik. Itu alasan bulan Rajab menempati bulan pertama dalam doa Rasul.
supaya kita diberikan keberkahan hidup. Karena bulan Rajab adalah bulan yang bulan yang mulia, istimewa. Di mana kemuliaan dan keistimewaannya? Banyak. Satu, pahala beramal soleh berlipat ganda. Yang kedua, doa cepat makbul. Yang ketiga, nama kita didoakan oleh penduduk langit supaya masuk surga. Yang keempat, kalau kita mati di bulan ini, kita mati syahid akhirat. Bebas azab kubur, tapi nggak bebas azab akhirat, azab neraka. Lumayan, setengah kesulitan udah lewat, tinggal setengah lagi. Itu kelebihan bulan Rajab sebagai bulan yang suci, bulan yang mulia, bulan yang istimewa. Apalagi yang membuat bulan Rajab ini masuk dalam doa Rasul supaya kita berkah hidup? Inna Rajaba Sahrullah. Bulan Rajab adalah bulan Allah. Kenapa? Karena di bulan ini Allah banyak menunjukkan kehebatannya, keistimewaannya. Salah satu diantaranya peristiwa Isra dan Mi'raj. Tanggal berapa, Bunda? 27 Rajab. Sepakat para ulama. Peristiwa Isra Mi'raj tanggal 27 Rajab. Nggak terjadi di bulan yang lain. Dan yang mengalami Isra Mi'raj ini bukan hanya Nabi sendiri. Nabi-nabi Rasul sebelumnya juga pernah mengalami. Cuma beda. Kalau Nabi-nabi Rasul sebelumnya itu nggak ketemu sama Allah. Nggak dialog. Cuma naik aja ke langit. Sampai melihat surga dan neraka. Tapi kalau Nabi Muhammad itu khusus. Ketemu dialog karena mendapat perintah sholat. Siapa Nabi dan Rasul yang pernah mengalami peristiwa Isra dan Mi'raj ini? Satu, Nabi Idris. Kalau Nabi Adam dari atas turun ke bawah. Ini kan kalau Mi'raj kan dari bawah naik ke atas. Itu pertama kali Nabi Idris. Ya, sampai nengok surga neraka. Begitu dia nengok surga, enak kali nggak mau keluar. Padahal surga nggak boleh dimasukin, nggak boleh ditinggalin kalau belum umat Muhammad duluan yang tinggal di situ. Akhirnya Nabi Idris ditempatkan Allah sekarang ini di langit yang keempat. Ya, dalam peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah itu menjelaskan ketemu Nabi Idris di langit yang keempat. Kemudian siapa lagi Nabi yang naik ke atas? Nabi Ibrahim alaihissalam. Sama juga, lihat surga, lihat neraka. Bahkan Nabi Ibrahim itu sempat naik kendaraan surga. Kendaraan surga itulah yang dinaikin Nabi waktu Isra Mi'raj. Namanya Buraq. Ya, kendaraan surga itu. Cepat kilat, nggak pakai minyak. Makanya praktis dan ekonomis. Nggak perlu ngisi minyak. Kalau sekarang kan kendaraan cepat makin mahal minyaknya. Boros. Kemudian siapa lagi Nabi yang Isra Mi'raj dikabarkan? Nabi Isa naik ke atas. Ya. Nabi Isa, tapi sayang Nabi Isa nggak sampai melihat surga dan neraka. Cuma ditempatkan di langit yang kedua. Karena beliau nanti mau turun untuk mengamankan dunia ini, kan gitu. Kemudian yang terakhir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi, itu naik langsung sampai lewat Sidratul Muntaha, melewati langit ketujuh, masuk ke Mustawa Aras. Disitulah terjadi dialog yang menjadi bacaan tahiyat dalam sholat. Di langit yang keempat. Masih, ya usianya jadi panjang sesuai dengan tempat tinggalnya. Nah, kapan nanti berakhir? Berakhir ya sebelum kiamat, semuanya bakal wafat dulu, habis. Semua secara fisik sama kayak Nabi Isa sekarang ini kan diangkat sesuai dengan jasanya juga, nggak cuman rohnya aja. Cuman memang mereka belum turun. Kalau Nabi Ibrahim kan sempat naik turun,
Ya, Nabi Muhammad sempat naik turun. Itu makanya kejadian Nabi Muhammad sama dengan Nabi Ibrahim. Itulah sebabnya dalam tahiyat itu selalu gandengannya Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim. Seperti kama sholaita, ya, seperti. Jadi Nabi Muhammad itu mengalami seperti yang pernah dialami oleh Nabi Ibrahim. Kenapa? Bisa naik dan turun. Makanya gitu bunyi selawatnya. Kalau dengan Nabi Idris kan beda, naik aja belum turun-turun. Memang nggak mau turun Nabi Idris. Nabi Isa juga gitu nanti, ada waktunya turun, ya. Oh, jangan tanya dan pikirkan umurnya ibunda sekalian. Perjalanan waktu di langit itu berbeda dengan di bumi. 1 hari di langit itu 1000 tahun di dunia ini, di bumi. Makanya kalau sekarang usia Nabi Isa itu kan tahun 1 Masehi ya, Bun. Tahun 1 Masehi itu diangkat itu. Diangkat ke langit itu usianya 30 tahun. Itu kalau sekarang tahun berapa nih? 2000. Baru bertambah 2 hari setengah. Masih muda aja lah. Hanya baru bertambah 2 hari setengah usianya. Belum, menurut kita ya 2000 sekian. Tapi di sana hanya 2 hari. Karena 1 hari di sana 1000 tahun di sini. Iya, jadi makanya kalau mau awet muda, pindahnya ke langit. Iya. Jangan pindah ke planet sebelah, makin cepat tua. Pindah ke langit itu mudah turunnya. Nah, itulah gambarannya ya, Bun. Bunda sekalian yang saya hormati dan muliakan. Jadi itu keistimewaan bulan Rajab. Ada waktu saat yang istimewa, yaitu dengan peristiwa Isra dan kemudian bagaimana dengan bulan Sa'ban? Kenapa bulan Sa'ban masuk doa yang khusus oleh Rasulullah? Ternyata bulan Sa'ban juga bulan yang istimewa, punya keistimewaan yang nggak kalah dengan bulan Rajab. Pertama, bulan Sa'ban itu dikatakan sebagai bulanku, maksudnya bulan Nabi. Kenapa Nabi Muhammad mengatakan bulan Sa'ban sebagai bulan Nabi? Padahal Nabi Muhammad lahir di bulan Rabiul Awal. Kalau kita ibunda, kalau kita mengatakan bulan yang istimewa dalam hidup kita, itu bulan apa? Bulan kelahiran. Betul nggak? Ya kan? Kita kalau menganggap bulan yang istimewa bagi diri kita kan pasti bulan kelahiran. Ya kan? Makanya di situ sering diperingati ulang tahun. Tapi Nabi Muhammad bulan istimewanya bukan bulan Rabiul Awal kelahiran, bukan. Tapi bulan Sa'ban. Kenapa? Karena disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan doa Nabi yang sudah didoakan selama 1,5 tahun. Berapa bulan tuh Bunda? 1,5 tahun berapa bulan? Ya, 18 bulan. Jadi ternyata ibunda sekalian, Nabi Muhammad SAW pun ada doanya yang lama dikabulkan oleh Allah. 16 bulan. 18 bulan. Setahun setengah. Makanya kalau Nabi aja ada doa yang lama dikabulkan, apalagi kita. Makanya jangan maksa kali doanya cepat kabul. Pasti kabul, pasti, tapi ada timingnya. Nabi Muhammad doa yang sampai 1,5 tahun itu doa apa Bunda? Minta pindah kiblat. Dulu kan kiblat itu di mana? Iya, menghadap Baitul Maqdis ya, Masjid Aqsa yang ada di Palestina sekarang. Tiap hari Nabi berdoa itu sampai angkat ini tangan tinggi-tinggi sampai jubah beliau terangkat, ini nampak ketiaknya yang gitu. Itulah doa beliau yang sangat luar biasa. Tapi itu pun dikabulkan Allah 1,5 tahun. Mata natap ke atas, air mata berlinang, tangan ke atas. Serius sekali kan, doa seperti itu kan serius. Tapi dikabulkannya 1,5 tahun. Kita doa tangan di sini. Ya Allah, berikanlah aku kekayaan. Piye nih?
mau kabul. Enggak, Nabi Muhammad sampai gini, natap ke langit, air mata keluar, tangan tinggi, serius sekali kan? Itu 1,5 tahun baru kabul. Ini doa serius, tangannya di bawah. Ya Allah, kabulkan doaku, kabulkan syukur, enggak kabulkan enggak apa-apa. Ya kabul gitu. Jadi bunda sekalian, itu jadi pembelajaran sama kita. Berdoa itu jangan berhenti, yakin aja. Nanti ada waktunya doa itu memang dikabulkan Allah. Dan itulah terjadi pada diri Rasulullah, dikabulkan di bulan Sya'ban. Maka beliau luar biasa sujud syukurnya, berlinang. Lama, sampai basah itu karpet. Nggak ada karpet di sana dulu, nggak ada karpet. Sampai basah tanah tempat beliau sujud. Waktu itu, beliau itu terjadi sedang sholat zuhur ya bunda. Pas 2 rakaat menghadap sana, rupanya turun ayatnya 2 rakaat pindah ke sini, makanya ada masjid namanya. Tempat beliau itu didirikan masjid, Masjid Qiblatain namanya, Masjid 2 kiblat. Dulunya nggak masjid itu, dulunya nggak masjid, tapi pas tempat Rasulullah itu sholat, jadi dibangunlah jadi masjid. Jadi arah kiblatnya satu ke sana, tapi ditutup sekarang satu ke sana. Itu yang dibuka. Ternyata ada hikmahnya juga ya, pindah kiblat. Kalau sampai Nabi Muhammad nggak berdoa pindah kiblat, kiblat kita hilang. Betul nggak bun? Jadi ambil orang itu. Ternyata ada hikmahnya kan? Itulah hikmah besarnya itu. Kiblat kita pindah, jadi masih aman punya kiblat. Kalau sampai kiblat masih di Baitul Maqdis, udah hilang kiblat kita. Mau kemana kita ngadap sholat? Kiblatnya udah hilang. Itu pula hikmahnya kan? Maka Rasulullah senang kali. Jadi dimasukkan beliau lah. Sebagai bukti senang beliau apa? Selain syukur, beliau puasa 1 bulan, hampir 1 bulan penuh di bulan Sya'ban. Nggak pernah Rasulullah puasa banyak-banyak di bulan yang lain kecuali bulan Sya'ban sama bulan Ramadan. Ramadan itu karena wajib. Tapi kalau puasa sunnah yang terbanyak beliau itu di bulan Sya'ban. Sekitar 26 hari. Jadi beberapa hari putus karena masuk Ramadan. Nggak boleh nyambung, nanti jadi puasa wisol, kan haram hukumnya. Ya. Kemudian itu bulan yang kedua yang masuk dalam doa. Kemudian bulan yang ketiga yang masuk dalam doa Ramadan. Mengapa Ramadan juga ini masuk dalam satu doa yang khusus? Karena Ramadan itu adalah bulan yang paling paling suci, paling mulia, paling istimewa, paling lah. Yang hebat, paling utama dari semua bulan. Apa keutamaan Ramadan? Nggak bisa disebutkan ya bun. Namanya aja Ramadan itu lebih banyak dari nama bulan yang lain. Ramadan itu disebut Syahrullah, Syahrul Mubarak, Syahrul Azim, Syahrul Taubah, Syahrul Rahmah, namanya aja Ramadan itu banyak. Dari nama itulah keistimewaannya. Semua ada di situ. Syahrul Barokah, semua. Jadi kalau mau dirinci kemuliaan Ramadan, repot kita merincinya. Lagi pula untuk apa sih tahu banyak-banyak? Yang penting bagaimana kita bisa mendapatkan mendapatkan kemuliaan itu. Kita runtut dari awal. Rajab istimewanya karena bulan Allah. Bulan kemuliaan Allah. Di situ ada peristiwa Isra. Ya. Sya'ban itu istimewanya karena bulan dikabulkannya doa Nabi yang sangat besar ya, pindah kiblat. Dan di bulan Sya'ban ini pun ada satu malam yang istimewa. Saat yang istimewa, itu namanya malam malam nisfu Sya'ban. Ya, itu malam tutup buku dan buka buku. Tutup buku tahunan, buka buku tahunan di situ. Makanya Nabi Muhammad itu puasa. Kita disunahkan puasa 1 hari. Ada pula orang yang bilang, nggak mana pula puasa sunnah 1 hari ada di bulan Sya'ban. Ya, Nabi Muhammad aja 1 bulan. Dia 1 hari suruh puasa. Protes loh, cobalah.
Nabi Muhammad di bulan Sa'ban itu puasanya hampir 1 bulan. Datang kita, disunahkan puasa 1 hari aja protes. Mana ada dalilnya puasa sunat 1 hari? Oh Allah. Berarti kalau ngikutin Nabi 1 bulan, mau? Dikasih 1 hari, malah nanya dalil. Kalau enggak, udahlah ikutin Nabi Muhammad lah 1 bulan. Kan pasti enggak mau lagi. Nah, kemudian bulan Ramadan. Istimewanya apa? Banyak kelebihan. Tapi yang paling istimewa di bulan Ramadan ada 1 malam, namanya malam. Jadi jawaban utamanya Ibunda, kenapa 3 bulan ini jadi bulan yang istimewa? Karena di masing-masing bulan ada 1 malam yang istimewa. Perhatikan nanti dengan bulan yang lain. Ada nggak 1 malam yang istimewa? Contohnya bulan Safar, ada 1 malam yang istimewa? Nggak ada. Rabiul Awal? Nggak ada. Terus? Nggak ada. Hari ada. Kalau di harinya ada. Contohnya Muharram itu hari Asyura. Bukan malam Asyura. Iya kan? Kalau Zulhijjah hari Al-Adhanya itu. Harinya. Tapi yang khusus punya malam keistimewaan 3 bulan. Rajab, Isra Mi'raj, Sa'ban, Nisfu Sa'ban, Ramadan, Lailatul Qadar. Itulah makanya Rasulullah mengajarkan kita berdoa supaya di 3 bulan yang penuh dengan keistimewaan ini kita juga dapat keistimewaan tersebut. Hidup bagus, mati pun bagus di 3 bulan ini. Mana tahu udah enggak tahan lagi hidup? Mana tahu. Itu baru namanya ikhlas. Tapi kan mana tahu. Sebab saya selalu perhatikan banyak orang yang berangkat haji itu pengen mati di sana. Jadi sebenarnya mati itu juga bisa diminta. Bisa. Yang penting udah punya persiapan. Jangan modal. Iya. Termasuk di 3 bulan ini istimewa nih. Salah satunya kalau wafat karena Allah ya, bukan karena bunuh diri. Di bulan ini dapat syahid. Nah, syahid akhirat ya Bunda, bukan syahid dunia akhirat. Artinya bebas azab kubur tapi tidak bebas neraka. Ibunda sekalian, karena keterbatasan waktu, jadi saya nggak bisa panjang-panjang kalam lagi ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan nanti bisa kita sambung lagi menjelang Ramadan kan. Kita persiapkan di situ apa yang harus kita lakukan supaya Ramadan yang akan datang ini bisa menjadi yang terbaik. Ya, mari sama-sama kita baca doa Bun untuk memenuhi hajat ahli bait sahibul hajat pada kesempatan ini. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma واهدنا صراطا مستقيما. اللهم ربنا تقبل منا سؤالنا تقبل منا دعاءنا ونياتنا وحاجاتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا تقبل منا قراءتنا من سورة الفاتحة ومن سورة الإخلاص ومن المعوذتين هدية منا بالغة واصلة كاملة شاملة إلى روح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى روح جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين
وخصوصا إلى أرواح من اجتمعنا هنا بسببهم من أهل هذا البيت، يعني إلى روح أبينا المرحوم حج محمد علي نبي رangkuti bin Abdillah, وإلى أمنا المرحومة حجة زينب لبس بنت عبد الله، وإلى أمنا المرحومة حجة نوربيت رangkuti بنت عبد الله، وإلى أبينا محمد نسطيان بن عبد الله، وإلى أمنا المرحومة سيتي زبيدة داليمونت بنت عبد الله، من أصولهم ومن فروعهم من أهل هذا البيت، وإلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واجعل الجنة مثواهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. اللهم أنزل الرحمة والنعمة والصحة والقوة والعافية والسلامة والإيمان والتقوى والهداية والتوفيق والعناية والرزق علينا جميعا، خصوصا على هذه الجماعة وخصوصا على أهل هذا البيت. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Alhamdulillah, berakhir doa, berakhirlah tausiah yang disampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan sampai berkarat. Kalau ada yang salah-salah, mohon maaf dunia wal akhirah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.